Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Puspitasari dengan NIM H10511911081. Jadi, di video ini saya akan memaparkan proyek yang kami buat. Jadi, saya di sini anggota yang mengerjakan aplikasi Learning Management System unit penunjang akademik Untan. Juga ada anggota lain, yaitu Sultan, Raihan Nur, dan Mikael Mido. Kami berempat mengerjakan bagian front-end dari aplikasi LMS ini. Baik, izinkan saya untuk memaparkan proyeknya. Aplikasi LMS ini memiliki tujuan utama, yaitu memberikan pelatihan tentang keterampilan karir seperti menulis CV, wawancara, juga komunikasi yang profesional. Lalu yang kedua itu menyediakan ujian atau kuis untuk mengukur pengetahuan yang telah dipelajari. Lalu yang ketiga yaitu melacak perkembangan mahasiswa dalam mengakses materi dan menyelesaikan kursus. Target dari aplikasi ini atau pengguna dari aplikasi ini adalah mahasiswa Untan. Jadi, dalam membuat aplikasi ini kami juga memperhatikan pengguna. Jadi, dibuat aplikasi ini antarmukanya yang user-friendly, responsif, juga mudah diakses di berbagai perangkat seperti mobile atau desktop. Lalu fitur yang dibutuhkan atau yang diperlukan pada aplikasi ini yaitu pengelolaan kursus. Jadi di aplikasi ini admin atau staf upahnya dapat mengunggah materi atau membuat modul kursus. Lalu yang kedua, sistem pendaftaran dan login. Jadi di aplikasi ini ada sistem pendaftaran dan login bagi mahasiswa yang ingin mendaftar untuk kursus. Lalu yang ketiga, ini ada pelacakan kemajuan. Jadi pada kursusnya itu mahasiswa dapat melihat kemajuan mereka dalam mengerjakan tugasnya. Lalu yang keempat, yaitu ada ujian dan kuis. Jadi dalam kursusnya itu dibuat menyediakan ujian atau kuis untuk menguji pengetahuan mahasiswa. Lalu yang kelima ada sertifikat. Jadi bagi mahasiswa yang dapat menyelesaikan seluruh pertemuan dalam kursus akan mendapat sertifikat digital. Di aplikasi ini teknologi yang digunakan adalah Moodle yang merupakan platform open source yang menyediakan metode pembelajaran online di dalamnya. Jadi pembuat kelas ini dapat menyusun pembelajaran seperti apa yang ingin dimasukkan ke dalam aplikasi. Lalu yang kedua adalah Laragon. Jadi sebelum aplikasi ini di-hosting, kami menggunakan Laragon untuk menjalankan Moodle. Lalu yang ketiga adalah Chrome. Jadi untuk membuka aplikasi dapat menggunakan Chrome atau web browser lainnya. Metodologi pengerjaan. Jadi yang pertama kami menganalisis kebutuhan. Jadi kami mengidentifikasi fitur yang dibutuhkan seperti yang tadi login, terus ada pelacakan kemajuan dan lainnya. Juga materi yang dimasukkan ke dalam aplikasi itu apa saja. Juga desain yang baik untuk diterapkan pada aplikasi. Lalu tahap yang kedua yaitu desain. Kami membuat tampilan aplikasi ini menggunakan Moodle. Jadi kami men-setting penyajian pembelajaran, membuat course yang diperlukan pada aplikasi menggunakan Moodle. Lalu tahap yang ketiga itu implementasi. Kami menerapkan desain, fitur, juga isi materi pada aplikasi. Jadi pada tahap ini aplikasi sudah siap untuk digunakan ke pengguna. Lalu yang terakhir yaitu pengujian. Pada tahap ini kami menjalankan aplikasi sebagaimana alur kegiatan
aplikasi ke mahasiswa atau pengguna. Oke, implementasi hasil yaitu pertama ada laman login. Jadi bagi yang ingin masuk ke aplikasi atau yang ingin membuat akun bisa di laman ini. Lalu ini yang kedua ada laman pendaftaran akun. Jadi untuk mendaftarkan diri ya pada laman ini kita mengisi kebutuhan datanya. Oke, lanjut. Selanjutnya ini laman menampilkan progres. Jadi pada course atau pada kursus ini dapat dilihat progres yang telah dilakukan oleh pengguna. Sejauh mana mereka sudah mengerjakan course pada aplikasi ini. Selanjutnya di dalam laman course atau laman kursus, di sini staff atau admin dapat mengunggah materi, dapat memberikan kuis, ataupun dapat menyediakan tempat pengumpulan tugas di dalam kursusnya ini. Oke, selanjutnya ada e-sertifikat. Jadi bagi mahasiswa atau pengguna yang telah menyelesaikan seluruh pertemuan pada kursus akan mendapatkan e-sertifikat sebagai reward karena telah menyelesaikan tugas. Tapi jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan seluruhnya, maka dia tidak akan mendapat sertifikatnya. Oke, demo aplikasi. Di sini saya akan menjalankan seakan-akan saya adalah orang yang ingin menggunakan aplikasi ini. Jadi kita masuk ke halaman front page ini di mana kayak berisi info tentang aplikasi ini. Terdapat keunggulan apa saja yang di dalamnya. Jadi kita login. Lalu sini kita bisa masuk sebagai admin, lalu sebagai pengguna. Jadi sebelumnya saya sudah ada membuat akun untuk masuk ke dalam aplikasi sebagai pengguna. Login. Oke. Jadi ini contohnya pilih course bekerja profesional atau PNS. Di sini dapat terlihat ada 8 pertemuan dalam satu kursus atau course. Nah, jadi kita harus menyelesaikan semua tugas dari setiap pertemuan hingga pada akhirnya dapat mengakses atau dapat mengklaim sertifikat dari tiap kursus. Oke. Dapat diunduh sertifikatnya. Oke. Lalu ini yang course lain. Karena pada course ini belum diselesaikan, maka si pengguna ini tidak dapat mengklaim sertifikat. Pada aplikasi ini hanya ada 3 halaman utama, yaitu home yang menampilkan course yang tersedia, lalu ada dashboard. Dashboard di sini menampilkan timeline dari tugas yang ada pada kursus, juga kalender yang menampilkan timeline dari kursus yang ada. Lalu yang my course ini adalah menampilkan kursus yang telah kita kerjain. Oke, masuk. Pada laman ini juga bisa kalau ingin membuat akun untuk mendaftar ke aplikasi. Kita masuk sebagai admin. Nah,
Jadi admin bisa menambahkan materi atau menentukan tugas pada aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sudah sesuai dengan tujuan dibuatnya aplikasi ini. Oke. Keunggulan yang ditemukan yaitu antar muka yang ramah bagi pengguna. Jadi mau menggunakan laptop atau menggunakan HP atau tab, ini dapat digunakan dengan nyaman aplikasinya. Lalu fitur yang lengkap seperti pengelolaan kursus, terus sistem pendaftaran dan login, pelacakan kemajuan, juga ujian kuis dan sertifikat digital. Temuan utama dari proyek ini adalah keberhasilan implementasi bagian front-end dari sebuah LMS yang fungsional menggunakan Moodle. Aplikasi ini secara spesifik dirancang untuk memenuhi kebutuhan unit penunjang akademik, pengembangan karir, dan kewirausahaan Untan atau LMS ini kepada mahasiswa, pelatihan kepada mahasiswa. Dengan implementasi fitur-fitur seperti pendaftaran akun, tampilan kemajuan kursus, dan penerbitan e-sertifikat yang berhasil diwujudkan. Jadi setelah itu kita dapat diunduh tadi sertifikatnya. Kesimpulan dan rekomendasi yaitu proyek ini berhasil membangun sebuah platform pembelajaran yang bermanfaat bagi mahasiswa Untan. Manfaat utamanya adalah memfasilitasi penyampaian materi pelatihan keterampilan karir secara terstruktur dan terukur kepada mahasiswa. Dengan adanya fitur yang lengkap tadi, membuat mahasiswa termotivasi untuk belajar sekaligus mendapatkan pengakuan formal atas keterampilan yang telah mereka pelajari. Juga rekomendasi saran yang diberikan adalah untuk mengintegrasikan LMS ini ke dalam sistem informasi akademik universitas yang sudah ada. Jadi itu pada proses login di mana email yang selain mahasiswa Untan itu dapat mendaftar pada aplikasi ini atau bisa mengakses LMS ini. Juga yang kedua adalah untuk melengkapi isi dari LMS ini. Jadi pada aplikasi ini masih belum merata. Ada materi atau ada tugas yang belum diupload oleh mahasiswa lainnya, teman saya yang lain. Jadi belum lengkap isi dari aplikasi ini secara menyeluruh. Namun pada fitur-fitur sudah sesuai dengan kebutuhan yang dibuat. Yaitu yang ini, 5 fitur ini. Baik, sekian pemaparan proyek LMS UPA Untan. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam penjelasan di mana mungkin saya terlalu cepat menjelaskan atau ada kurang jelas di bagian tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.